Orang Indonesia sejaknya namanya kerajaan Jawa hingga sekarang itu mati ketika dipangku. Dan Anda selalu dipangku oleh Barat untuk dimatikan, untuk tidak diberdayakan. Saya ribut begini bukan dengan orang-orang tertentu, saya bahkan ribut dengan kedutaan-kedutaan besar bergengsi di negeri ini. Karena saya berhasil membuktikan mereka selalu berupaya untuk memangku bangsa saya. Bahkan memangku para pejabat-pejabat saya. Agar mereka tetap terlena dan terkena bobokan. Bersemangat saya ngomong. Karena saya betul-betul saya lakukan. Saya diundang oleh duta-duta besar bergengsi di negeri ini. Dan saya buktikan mereka salah memperlakukan para pejabat saya di negeri ini. Saya bisa membuktikan siapa pejabat-pejabat itu yang dirangkul. Siapa pejabat-pejabat itu yang kemudian menandatangani perjanjian-perjanjian sehingga akhirnya Indonesia itu berantakan. Saya punya dokumennya. Padahal mereka adalah profesor doktor, lulusan universitas ternama di Amerika. Dan masyarakat Indonesia terbangga-bangga dengan sosok-sosok seperti ini karena keberhasilan media. Anda bangga dengan Sri Mulyani sebagai perempuan hebat Indonesia yang masuk ke dalam kancah dunia. Tapi lihat pekerjaannya. Anda sadar nggak bahwa sesungguhnya dia sedang membebani rakyat kecil untuk membayar orang-orang kaya lewat surat utang? Sadar nggak? Mafia energi di Indonesia luar biasa. Hingga hari ini, jadi kalau orang bilang kemarin Petral sudah selesai dan para mafia energi itu mafia perminyakan sudah selesai. Enggak, saya bilang belum selesai. Cuma ganti nama aja Petral dan ganti nama yang lain gitu. Karena dalam sejarah Yahudi tumbuh berkembang di dunia, mereka menggunakan minyak sebagai senjata perang. Hingga hari ini energi selalu dipakai untuk menjungkir balikan perekonomian. Orang kaya dengan orang tidak berada, orang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, gitu ya. Tuan dan hamba saya, majikan dengan buruh, posisinya dengan posisinya, itu tetap hidup. Nah, orang-orang kaya ini selalu ingin mengatur orang-orang kaya baru atau siapapun di bawah supaya dia tetap dalam posisi dirinya. Anda bayangkan itu sejak kapan terjadi? Sejak 635 sebelum Masehi hingga hari ini. Dan itu yang dilawan oleh Islam. Ini orang-orang Indonesia kok baru ribut sekarang hanya karena perebutan kekuasaan, perebutan jabatan. Sorry to say, ini maaf ya, subhanallah, astagfirullah. Ini menggambarkan betapa rendahnya mental kita menghadapi situasi. Kualitas intelektual kita, kualitas spiritual kita menghadapi situasi itu, sorry to say ya, itu di bawah rata-rata. Jadi, Ihdinas Shiratal Mustaqim itu menggambarkan 3. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan tegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi jangan dipahami cuma sekedar berikan saya petunjuk jalan lurus. Bukan, Islam itu memberikan 3. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Dalam gelombang kehidupan yang gak jelas ini gitu. Undang-undang penanaman modal, gitu ya. Nomor 25 tahun 2007 dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 1999. Ini sumber masalah. Sayangnya hilang dia dari pencatatan di Mahkamah Konstitusi. Dan orang-orang yang bersama saya dipanggil petinggi-petinggi tertentu kecuali saya untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Itu cerita seorang petinggi kepada saya bahwa saya dan mereka dan teman-temannya dipanggil ke satu kantor pejabat tinggi di negeri ini dengan memberikan penjelasan agar gugatan itu tidak dilanjutkan. Yang menyatakan pada tahun 2030 PDB Indonesia mencapai 5.424 triliun. Ulang. Pada tahun 2030-2035 Indonesia mengambil posisi kelima dengan jumlah PDB 5.424 triliun. Buat saya, setuju. Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu sana sini. Dan itu karena memang masuk dalam konstruksi tadi, religion war dan economic war. Dalam sejarah keilmuan yang kita bongkar gitu posisinya, sesungguhnya mereka tidak pernah konsisten. Mereka sangat tergantung konteks. Kalau hidup tergantung keadaan, maka pertanyaannya yang pasti yang mana dong? Maka muncul dari era Soeharto sampai dengan sekarang,
selalu perekonomian digantungi awan mendung. Dalam bahasa sekarang, uncertainty condition, kondisi yang tidak pasti. Dalam bahasa kerennya selalu disebut dengan stagnansi, era yang stagnan. Itu menggambarkan bahwa liberal itu akan selalu ketemu dengan sesuatu yang tidak pasti. Padahal kehidupan itu pasti. Apa pastinya? Mati. Ketemu nih, nilai, prinsip kaidah, strategi, fungsi, instrumentasi. Anda boleh bebas melakukan fungsi Anda, tapi Anda akan tetap sampai pada ujung kehidupan. Mati dengan membawa nilai-nilai, ilmu dan amal. Itu logikanya. Mafia energi di Indonesia luar biasa. Hingga hari ini, jadi kalau orang bilang kemarin Petral sudah selesai dan para mafia energi itu mafia perminyakan sudah selesai. Enggak, saya bilang belum selesai. Cuma ganti nama aja Petral dan ganti nama yang lain gitu. Ini saya umumkan ke Rasil TV aja. Orang terkejut, oh iya Petral kan sudah bebas, maka mafia perminyakan, mafia minyak sudah selesai. Enggak, mafia minyak tetap hidup. Nah itu sesungguhnya karena saya melakukan investigasi sejak saya di DPR sampai dengan posisi sekarang. Kenapa? Karena dalam sejarah Yahudi, tumbuh berkembang di dunia, mereka menggunakan minyak sebagai senjata perang. Hingga hari ini energi selalu dipakai untuk menjungkir balikan perekonomian. Itu yang disebut dengan energy price war. Agar orang-orang yang punya uang masuk dalam sistem pengaturan keuangan dunia yang diatur oleh Yahudi. Jangan boleh keluar dari Yahudi. Maka muncul Bitcoin kalau larinya sekarang. Karena ada sejumlah orang kaya yang tidak mau diatur. Nah, kalau pakai tesis selama, ini menunjukkan patron klien. Ngerti ya fungsi patron klien ya? Orang kaya dengan orang tidak berada, orang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa, gitu ya. Tuan dan hamba saya, majikan dengan buruh, posisinya dengan posisinya, itu tetap hidup. Nah, orang-orang kaya ini selalu ingin mengatur orang-orang kaya baru atau siapapun di bawah supaya dia tetap dalam posisi dirinya. Anda bayangkan itu sejak kapan terjadi? Sejak 635 sebelum Masehi hingga hari ini. Dan itu yang dilawan oleh Islam. Apa kontennya sesungguhnya? Kejujuran dan ketidakserakahan. Dahsyat nggak? Tentang tidak jelasnya posisi Indonesia dalam peperangan ekonomi itu. Nah kalau saya bilang tidak jelas karena memang Indonesia tidak mengambil posisi pada saat yang sama. Saya bilang tadi, perang sumber daya, perang industri, perang teknologi, perang keuangan, perang ICT, itu membuat orang akhirnya bahas dalam posisi yang jelas. Anda suka tidak suka dipaksa masuk ke dalam peperangan itu. Pertanyaan besarnya, Anda berkiblat kemana? Anda punya sumber daya, Anda punya posisi letak, tapi Anda tidak bisa menentukan diri Anda. Siapa yang salah? Kan gitu. Jadi dalam cara berpikir itu, saya sekali lagi melihatnya, ini orang-orang Indonesia kok baru ribut sekarang hanya karena perebutan kekuasaan, perebutan jabatan. Sorry to say, ini maaf ya, subhanallah, astagfirullah. Ini menggambarkan betapa rendahnya mental kita menghadapi situasi. Kualitas intelektual kita, kualitas spiritual kita menghadapi situasi itu, sorry to say ya, itu di bawah rata-rata. Jadi, ya ketiga kali saya minta maaf, itu menunjukkan kita ketinggalan zaman dalam berpikir. Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan dipahami cuma sekedar berikan saya petunjuk jalan lurus. Bukan, Islam itu memberikan tiga. Pijakannya benar, pegangannya benar, payungnya benar. Sehingga Anda selamat. Dalam gelombang kehidupan yang nggak jelas ini gitu ngelihatnya. Kita dibatasi oleh waktu. Itu bukti bahwa Anda ditentukan. Itu artinya Anda tidak dalam lingkup dunianya yang liberal. Tidak ada manusia yang bisa membuat sehari lebih dari 24 jam. Tidak ada manusia dalam seminggu bisa lebih dari 7 hari. Tidak ada manusia yang setahun bisa membuat waktu lebih dari 36 hari. Itu artinya manusia ditentukan, bukan menentukan. Ada dua yang selalu diberikan pada manusia. Kesehatan dan waktu. Sepanjang Anda tidak mengisi manfaat sepanjang Anda tidak mengisi manfaat pada kesehatan dan pada waktu itu, Anda dalam posisi merugi. Sumber kerapuan itu adalah liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan. Apa itu? Undang-Undang Penanaman Modal, gitu ya. Nomor 25 tahun 2007,
dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Pembayaran nomor 24 tahun 99. Ini sumber masalah. Sayangnya hilang dia dari pencatatan di Mahkamah Konstitusi. Dan orang-orang yang bersama saya dipanggil petinggi-petinggi tertentu kecuali saya untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Itu cerita seorang petinggi kepada saya bahwa saya dan bahwa mereka dan teman-temannya dipanggil ke satu kantor pejabat tinggi di negeri ini dengan memberikan penjelasan agar gugatan itu tidak dilanjutkan. Apa artinya? Artinya saya ingin menjawab pertanyaan Anda, bagaimana prediksi ke depan? Prediksi ke depan perekonomian Indonesia tetap rentan, tetap rapuh. Jadi ketika Indonesia tetap terkagum-kagum pada kajian PricewaterhouseCoopers yang menyatakan pada tahun 2030 PDB Indonesia mencapai 5.424 triliun. Ulang. Pada tahun 2030-2035 Indonesia mengambil posisi kelima dengan jumlah PDB 5.424 triliun. Buat saya, stupid. Kenapa stupid? Karena sekarang jumlahnya cuma 1060 deh. Tepatnya 13.000 sekian triliun posisinya. Kalau saya buletin berarti cuma 1.000 triliun. Kalau sekarang 1.000 triliun, 2030, saya jangan bilang 2030 dong, kedeketan. 2035 deh. 2035 menjadi 5.424 triliun. 5.424 triliun dibagi 1.000. Artinya kenaikannya adalah 5,424%. Artinya 542,4%. Sejak 2018 ke 2035. 35 kurang 18 itu artinya 13 tahun. Lebih dong, 17 tahun ya. Ya, 17 tahun. 35 kurang 18, 17 tahun. Itu artinya 542,4 dibagi 17. Mungkin nggak Anda tumbuh dalam satu waktu dekat tertentu gitu sampai dengan 20%-an lebih dalam satu tahun? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Atau 30%. Kan 542 bagi 17. Kalau 30% kan berarti setahun Anda mesti tumbuh 30%. Baru ketemu angka segitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tumbuh 30%, 30 kali 17 kan baru 510. Padahal ini kita mesti tumbuh 542,4%. Kecepatan yang ngomong? Enggak, Pak. Enggak, saya mengatakan ada logika yang makanya saya bilang stupid. Lo bodoh amat sih mengunjah sanjungan. Orang Indonesia sejak yang namanya kerajaan Jawa hingga sekarang itu mati ketika dipangku. Dan Anda selalu dipangku oleh Barat untuk dimatikan, untuk tidak diberdayakan. Saya ribut begini bukan dengan orang-orang tertentu, saya bahkan ribut dengan kedutaan-kedutaan besar bergengsi di negeri ini. Karena saya berhasil membuktikan mereka selalu berupaya untuk memangku bangsa saya. Bahkan memangku para pejabat-pejabat saya agar mereka tetap terlena dan bobokkan. Bersemangat saya ngomong deh. Karena saya betul-betul saya lakukan. Saya diundang oleh duta-duta besar bergengsi di negeri ini dan saya buktikan mereka salah memperlakukan para pejabat saya peninggi negeri ini. Saya bilang untung saja pejabatnya bukan saya. Kalau pejabatnya saya, Anda tidak bisa melakukan seperti itu. Karena saya tahu maksud Anda. Saya ngomong gini dengan dokumen. Saya pegang dokumen. Saya bisa membuktikan siapa pejabat-pejabat itu yang dirangkul. Siapa pejabat-pejabat itu yang kemudian menandatangani perjanjian-perjanjian sehingga akhirnya Indonesia itu berantakan. Saya punya dokumennya. Dan saya berani menyebut nama-namanya. Dalam presentasi saya misalnya di lembaga pengajian MPR, tegas-tegas saya sebut si A, si B, si C, si D. Tanpa malu saya sebut karena memang saya pegang dokumen. Tidak dalam konstruksi fitnah atau gibah, tidak. Saya ingin mengatakan, saya dudukkan ini masalahnya, padahal mereka adalah profesor doktor, lulusan universitas ternama di Amerika. Dan masyarakat Indonesia terbangga-bangga dengan sosok-sosok seperti ini karena keberhasilan media. Anda bangga dengan Sri Mulyani sebagai perempuan hebat Indonesia yang masuk ke dalam kancah dunia. Tapi lihat pekerjaannya. Anda sadar nggak bahwa sesungguhnya dia sedang membebani rakyat kecil untuk membayar orang-orang kaya lewat surat utangnya? Sadar nggak? Sadar mungkin Pak, tapi pura-pura nggak sadar. Dan Anda tetap bangga. Itu adalah, apalagi perempuan hebat itu menerima penghargaannya dari orang Arab, dari United Arab Emirates. Diberikan oleh Government Summit. Yang Anda tidak tahu bahwa di belakang World Government Summit itu adalah Yahudi. Yahudi memanfaatkan si United Arab Emirates. Memberikannya kepada Sri Mulyani. Maka orang Indonesia bilang, hebat. Orang Arab yang ngasih.
Buat dunia yang memberikan. Anda tidak tahu bahwa di belakang world government itu, world governance itu adalah orang Yahudi. Fundingnya? Sama, nggak ada bedanya. Ini baru sebagai, saya ingin mengatakan sama Anda, bahwa ya kita punya kecerdasan intelektual dan spiritual yang pas gitu untuk melihat bahwa ada yang salah di negeri ini. Bahwa kita sedang berhadapan oleh sebuah kekuatan yang Allah buktikan sesungguhnya lemah. Jadi bukti bahwa sebenarnya liberalism is mental disorder itu lemah. Dan Allah buktikan. Apa buktinya? Pada 2016 keluar buku yang disebut dengan Connectivity War. Connectivity War itu adalah migration power. Migration power itu muncul lewat Turki. Makanya kemudian orang terkagum-kagum pada Erdogan. Lewat Turki itulah kemudian semua orang yang jadi korban perang karena perilaku Amerika melakukan migrasi ke negara-negara barat. Apakah Eropa, apakah Amerika, bahkan Kanada. Mereka bilang, ini berbahaya untuk hitungan 2035. Kenapa? Karena yang akan mendominan adalah orang-orang berasal dari migrasi dan beragama Islam. Dan itu tidak dimenangkan lewat yang namanya kekuatan ekonomi, atau kekuatan persenjataan, atau kekuatan teknologi. Tapi kekuatan migrasi tadi. Itu. Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana-sini. Dan itu karena memang masuk dalam konstruksi tadi. Religion war dan economic war. Posisinya. Jadi kita harus pahami bahwa kita tidak boleh begitu. Jadi kalau Rasil bicara dari Islam yang satu, maka sesungguhnya memang kita harus bicara kul huwallahu ahad. Dan kul huwallahu ahad itu tidak boleh diterjemahkan dalam kata-kata hai Muhammad, katakan nomor satu. Bukan itu. Hai Muhammad, hanya ajaranku yang bisa menyatukan kamu. Kalian umat manusia, sebagai umat yang terbaik di dunia. Apa itu? Al-Quran. Islam. Jadi pola pikirnya bukan kemudian bicara tentang Allah yang Esa, bukan. Tapi pola pikirnya adalah manusia hanya bisa bersatu dunia ketika dia pegang satu ajaran. Islam. Katamu kutiba alaikum usyam kama kutiba alal yaminikum lalakum tatakun dengan sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalinas wa bayinat minah huda wal furqan. Wah, di situ ketuanya ada. Gitu Karolin sebenarnya. Kalau Malaysia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun, saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97, ambruklah Indonesia. Habis ngakar-karuan, saya bilang saat itu, kekuatan Indonesia cuma tinggal dua. TNI dan umat Islam, cuma dua. Itu kajian saya 97-98, bukan sekarang. Dipukul TNI-nya, kembali ke barak dengan istilah reformasi TNI, balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam. Di markas FPI saya bilang, jalan Pak, saya pembicaranya. Di markas FPI saya bilang, umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita diadu domba dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat tarawih tahun lalu. Posisi
Saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja lo ketakutan, padahal masjid tempat termulia. Kenapa mesti takut? Allahu Akbar. Nggak ada logikanya kalau lu memang mengucapkan akdun bi qalbinya benar. Pak, saya bilang sama Anda, saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online, di Suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua nggak bilang aja bego. Ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kang. Apa konstruksi besarnya? Bapak sekalian, ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris.